Pendidikan itu bukan untuk dimulai waktu dewasa, harus dimulai pada waktu anak. Bagaimana memberkati Indonesia? Kalau tidak disiapkan generasi yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi hidupnya malah untuk kemuliaan diri sendiri. Harus ada sekolah untuk anak belajar Alkitab. Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini dengan saya, Julius Yasin, orang tua dari 3 alumni Sekolah Pelangi Kristus. Dan tentunya dengan Ibu Magda. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Julius. Salam buat semua ibu bapak dan rekan-rekan yang setia menyaksikan podcast Berkat. Ya, kali ini kita bicara tentang sejarah, Bu ya. Ya, boleh. Jadi kalau bilang sejarah ini sebetulnya kok seperti apa begitu Bu ya. Tapi menurut hemat saya, yang namanya sejarah itu penting, Bu. Ya, karena sejarah itu bagi kita semua tuh sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang Pelangi Kristus dari pendiri Pelangi Kristus. Ya. Tuhan. Jadi di situ kita akan melihat bahwa perkembangan Pelangi Kristus dengan dinamika yang beraneka ragam, ya tentunya membuat kita harus semakin mengerti bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan memimpin perjalanan Pelangi Kristus. Ya, pada kesempatan ini saya berikan kepada Bu Magda bahwa sejak tahun 1996 hingga sekarang 2026 Tuhan selalu menyertai perjalanan Pelangi Kristus. Nah, ini bagaimana Ibu Magda, boleh dijelaskan awal mulanya Pelangi Kristus ini kok tiba-tiba ada di hatinya Bu Magda gitu. Ya. Nah, boleh juga diceritakan Ibu bagaimana Ibu menerima wahyu ya dari Tuhan ya, pencerahan dari Tuhan untuk memulai sekolah ini begitu. Ya, silakan Ibu Magda. Ya, terima kasih Pak Julius. Selain orang tua dari 3 alumni, sudah sejak tahun berapa menjadi ketua yayasan? 2019. 2019, ya baik ya. Jadi kalau bicara sejarah itu menurut saya ada sangat banyak ceritanya ya. Jadi nanti saya bagi-bagi. Jadi yang sekarang ini saya akan berikan namanya part 1. Part 1 itu artinya ketika kita mulai pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya yang menginisiasi nomor 1 itu Tuhan. Betul. Ya, Tuhan. Bagaimana ceritanya? Jadi ada hal yang harusnya dilakukan oleh umat yang percaya Tuhan Yesus. Dalam rangka rencana Tuhan menciptakan manusia itu digenapkan. Ada banyak kan? Betul. Nah, dan di dalam perancangan yang Tuhan nyatakan pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, pada waktu hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dijelaskan dalam Yesaya 43 bahwa manusia itu 7 ya. Manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Maka manusia diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan. Itu di Kejadian pasal pertama. Supaya manusia bisa memuliakan Tuhan, diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa mengalami kasih Tuhan dan menikmati kasih Tuhan. Betul. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah merancang manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah dalam sebuah habitat untuk bisa menikmati kasih Allah, menikmati relasi dengan Allah. Allah merancang dengan apa? Dalam bentuk merancang keluarga. Nah, itu yang pertama kan? Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berarti keluarga ini merupakan strategi yang dirumuskan atau dirancang oleh Tuhan untuk menolong manusia itu bisa menikmati dan mengalami kasih Allah yang tidak kelihatan, yang dinyatakan melalui kasih di dalam
keluarga yang dirancang oleh Tuhan. Itu sederhananya demikian. Tapi ini menjadi prinsip. Nah, sekarang kita masuklah dalam dunia modern. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah tidak lagi menghidupi rencana Allah mula-mula menciptakan manusia. Contoh, kalau tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia menikmati kasih Allah dan keluarga menjadi rancangan atau desain Allah supaya melalui keluarga, melalui pernikahan itu manusia bisa menikmati dan mengalami kasih Allah melalui kasih yang hadap-hadapan ini yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Dikatakan begini, ayat 31. Rahasia ini besar, pernikahan. Yang kumaksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Di mana setiap suami mencerminkan Kristus, setiap istri mencerminkan jemaat. Artinya apa? Setelah penebusan Kristus, keluarga seharusnya sudah bisa menjadi kembali dalam tanda petik sekolah kehidupan yang menolong manusia untuk bisa hidup bagi kemuliaan Allah melalui relasi keluarga yang telah ditebus oleh Kristus dalam gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan, yang sudah dibarui, yang sebelumnya rusak akibat dosa. Nah, saya lalu memikirkan begini, kenapa ya manusia ini kecenderungannya hidup untuk diri sendiri? Terus Roh Kudus itu berbicara dalam hati saya, seharusnya di mana dan siapa yang dengan setia harusnya mengerjakan agar rencana Allah supaya manusia hidup untuk kemuliaan Allah itu bisa terwujud. Betul. Kan keluarga harusnya. Tapi ketika keluarga ini sekarang sudah kehilangan arah, tidak mampu, karena sudah istilahnya sudah diarahkan oleh filosofi dunia, kebutuhan dunia. Artinya kan begini, keluarga sekarang ini kan diarahkan oleh kebutuhan dunia, cari uang, ya kan, cari kenikmatan, mencari kesuksesan. Loh, mana yang hidup untuk kemuliaan Allah? Tidak ada. Siapa yang harus mengerjakan? Gereja. Oke, kita bilang Kristen, gereja. Terus gereja mengerjakannya di mana? Kapan? Bagaimana caranya? Orang hanya kebaktian, pulang, terus nggak terjadi itu. Rancangannya di mana? Nah, ya kan? Keluarga tidak bisa, keluarga Kristen tidak bisa, gereja tidak jelas rancangannya bagaimana untuk menolong. Sekarang kita lihat sekolah. Ini sama-sama pendidikan ini. Sekolah, arahnya malah tujuannya untuk pintar, sukses, masa depan posisi. Nah, pada umumnya seperti itu. Betul. Di situ saya mulai memohon ampun sama Tuhan. Saya sekolah Alkitab lulusan tahun 1980. Mau menjadi hamba Tuhan, mengabarkan kabar baik. Tetapi ketika di depan mata generasi ini arahnya lebih banyak hidup untuk memuliakan diri sendiri dan tidak memuliakan Tuhan. Ini kan jelas-jelas tidak menghormati penebusan Kristus, hidupnya bertentangan dengan rencana Tuhan. Terus apa yang harus diperbuat ini? Ini kan hamba-hamba Tuhan yang harus menjawab, karena kita yang belajar Alkitab. Baik menjawabnya melalui program keluarga atau program gereja atau program sekolah Kristen. Nah, ini yang sangat menggelisahkan saya. Saya merenungkan itu sejak tahun 1990. Waktu itu saya sudah berada di kampus melayani di Petra Christian University. Saya melihat mahasiswa itu belajar Alkitab di Petra, belajar Alkitab juga. Mereka ada KTB, ada persekutuan, ada kegiatan kerohanian. Waktu di kampus mereka bisa belajar dengan baik selain kuliah ya. Kan saya pelayanannya di bidang kerohanian di Petra. Pada waktu mereka aktif sampai lulus, sepertinya keluar tuh sudah siap jadi malaikat. Kenyataannya begitu terjun di dalam dunia kerja, seperti lupa itu semua yang dipelajari di kampus. Sudah ikut nilai-nilai dunia. Terus saya mulai memikirkan, apa yang kami kerjakan di kampus dengan serius melalui perkuliahan tentang iman Kristen, ada KTB untuk mahasiswa yang aktif pelayanan mahasiswa, melalui kegiatan pusat kerohanian dengan mengadakan kebaktian setiap hari Senin, ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi realita hidup. Dan lalu saya melihat apa yang salah.
Ternyata Alkitab memberitahu pendidikan itu bukan untuk dimulai waktu dewasa, harus dimulai pada waktu anak. Makanya Tuhan merancang keluarga harus menjadi strategi untuk menjalankan rencana Allah untuk manusia hidup bagi kemuliaannya. Keluarga kenapa? Anak lahir dari keluarga, dari bayi, dari kandungan. Betul. Jadi kalau begitu, kalau memang betul-betul kita terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, agar rencana Tuhan untuk manusia hidup bagi kemuliaannya itu terwujud, harus mulai melaksanakan pendidikan untuk anak sejak dalam kandungan. Nah kalau gini kan orang tua, kan kita tidak bisa masuk, kita orang di luar. Berarti pendidikan yang memungkinkan gereja untuk anak di bawah usia 3 tahun atau sekolah. Betul. Nah di gereja, saya tidak pelayanan di gereja. Jadi saya melihat ini kesempatannya melalui dunia pendidikan. Betul. Tapi saya di kampus, nggak ada murid-murid saya yang umur 3 tahun, 2 tahun ini kan. Disitulah Tuhan bicara sama saya. Bagaimana memberkati Indonesia kalau tidak disiapkan generasi yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi hidupnya malah untuk kemuliaan diri sendiri. Berarti harus doing something. Betul. Nggak bisa tiba-tiba berdoa ya Tuhan tolong supaya Indonesia diberkati melalui kehadiran orang Kristen, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Di situ dari tahun 90 saya bergumul itu. Kemudian saya kuliah, ambil S2 saya sosiologi dan masyarakat. Ambil S2 saya. Di situ saya semakin yakin kita harus memulai sesuatu dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sekolah-sekolah Kristen arahnya sudah lebih banyak ke arah mendidik pemikiran, hidup untuk mencari karir dan sebagainya. Gereja melakukan hal-hal yang bersifat rutin untuk kehidupan bergereja. Akhirnya saya mempunyai pemikiran, nah itu yang memulai harus ada sekolah untuk anak belajar Alkitab. Sebenarnya itu idenya. Sekolah untuk anak belajar Alkitab supaya dari kecil anak itu sudah punya hati senang belajar Alkitab. Sesuatu yang dibangun dari kecil itu nanti bisa berkembang kalau dewasa. Kalau dibangunnya waktu dewasa, seleranya sudah macam-macam di sini, terus di sana bertempur, biasa. Jadi sangat mudah untuk kompromi dan berubah. Dari kecil. Dari mana teorinya? Alkitab ada. Samuel diserahkan waktu kecil, ya toh. Yohanes Pembaptis dari kecil. Tuhan Yesus jadi contoh yang paling ideal. Jadi berarti perlu ada pendidikan untuk anak sejak kecil yang betul-betul hanya belajar firman Tuhan. Maka memulai seminari Alkitab untuk anak. Kenapa? Karena komunitas orang dewasa bisa begini, seminari Alkitab untuk orang dewasa. Jadi dengan sengaja memulai seminari anak. Mulai anak Betul, itulah makanya namanya pelayanan anak bagi Kristus. Ini satu dulu nih Pak. Jadi bicara tentang mengapa, bagaimana. Jadi intinya begini. Apakah waktu memulai itu karena merasa ini bisa dilakukan? Justru enggak. Kalau bisa, enggak bisa ya apa memulai sesuatu kita dari bayangan. Tapi ini harus dilakukan. Jadi pada waktu saya berdialog sama Tuhan, Tuhan rencana Engkau menciptakan manusia bagi kemuliaan-Mu itu sangat serius. Ketika manusia gagal dan jatuh dalam dosa, Kristus menyerahkan nyawa untuk membawa manusia kembali hidup bagi kemuliaannya. Tapi kita nggak serius merespon. Akhirnya saya bilang, Tuhan pakailah saya kalau Tuhan berkenan untuk memulai generasi yang dari kecil hidupnya sudah diarahkan untuk memuliakan Tuhan, yaitu seminari anak. Begitu. Kalau boleh Ibu ceritakan, ya cukup 3 mujizat lah Bu. Selama perjalanan ini, kalau dikatakan mujizat itu banyak Bu ya. Tapi ya mungkin kali ini Ibu bisa sampaikan 3 yang menurut Ibu paling berkesan dan itu bisa memuliakan Tuhan. Baik. Jadi mujizat itu biasanya orang berpikir tentang kesembuhan atau hal fisik ya. Betul. Tapi saya mau mengatakan begini, mujizat itu adalah ketika Tuhan bekerja melalui kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita melihat kemuliaan Allah.
Nah, itu bagi saya definisinya. Ya. Nah, pertama, pada waktu saya meyakini bahwa ini harus dikerjakan, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, mulai dari mana? Itu tahun berapa, Bu? Itu tahun 1995. Kan saya bergumul nih. Jadi sebetulnya selama 5 tahun kan saya ada kuliah S2 93 sampai 95. Di dalam kuliah itu saya mulai dimatangkan, mulai dimantapkan. Terus saya mulai sharing tuh, sharing sama hamba-hamba Tuhan yang laki-laki. Karena biasanya kalau memulai sesuatu yang besar, pemimpin si laki-laki itu. Teman-teman kolega saya itu gini, wah ide bagus itu visi bagus itu. Terus mau enggak? Dan saya bantu. Saya akan totalitas. Waduh, saya sudah sibuk di gereja gitu jawabannya. Pokoknya semua pemimpin laki-laki yang menurut saya visinya bagus, semua bilang bagus Bu Magda. Tapi saya sudah pelayanan di sana, di sini. Lalu tahun 94 saya diizinkan mengikuti satu conference untuk pemimpin anak-anak muda di berbagai negara. Saya bertemu dengan seorang misionari. Dalam waktunya Tuhan, intinya saya bisa ketemu, saya bisa bicara. Waktu saya bicara, saya sharing bersemangat tentang visi ini. Tiba-tiba dia bilang gini, kalau Tuhan yang memberikan kepada kamu, you have to take a lead. Waduh, waktu itu saya langsung bersujud, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, selama ini saya ngoper ke A, ngoper ke B, ngoper ke C. Tapi sebenarnya Tuhan hanya butuh ketaatan. Karena terus terang ini sebuah kegentaran yang luar biasa. Jadi 94, tengah-tengah saya masih menyelesaikan tesis saya. Akhirnya saya berpikir harus segera dimulai. 95 bulan Mei saya mulai menyiapkan semacam undangan, kemudian mulai mengundang kolega saya yang ada di Surabaya, kan saya Surabaya. Bentuknya begini, kepada hamba-hamba Tuhan jadi pemimpin di gereja, tolong kalau ada guru sekolah minggu atau orang tua Kristen di jemaat ibu bapak yang ingin anaknya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya undang datang di pertemuan di mana saya akan membagikan visi, gimana anak bapak ibu bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu aja. Itu pertama kali Bu ya? Bikin sharing di copy kepada teman-teman saya yang hamba-hamba Tuhan melayani di gereja. Saya kan tidak punya jemaat. Ya itu bunyinya. Sambil saya berdoa, lalu saya punya panitia yang bantu, yang main musik. Kemudian kita pesan restoran untuk makan. Duduk kan nggak bisa pakai gereja mana? Saya tidak ada posisi di gereja. Tempatnya di mana ya toh? Nah, akhirnya pesanlah di rumah makan itu. Yang datang mengikuti undangan itu tidak ada satu yang saya kenal. Semua orang baru kan rekomendasi dari para pendeta. 39 orang yang datang. Jadi selain tim saya, panitia yang membantu, 39 itu datang, saya sharing. Ini keajaiban pertama. Pak Yus, kalau cerita keajaiban 3, nanti waktu kita terlalu panjang. Satu aja dulu ya. Bu, nanti disambung episode berikut supaya penasaran. Pada waktu saya sharing dengan ini orang tua, itu saya sharingnya kan seperti barangnya sudah ada. Wah, kita harus bikin seminari Alkitab gini-gini. Nanti anaknya, jadi sesuai konsep, nanti anaknya belajar. Jadi mereka kan umur kecil, umur 3. Mereka sudah masuk di sekolah, biasanya kan playgroup. Nanti pulang dari sana, nanti ke sekolah kita. Begitu belajar. Tapi kalau belum ikut playgroup, ya berarti cuma kita tok dari rumah. Seminggu cuma bisa 3 kali, 1,5 jam khusus belajar Alkitab, aktivitas semua poin tentang cinta Tuhan Yesus, kemudian membangun kehidupan berdoa untuk sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan, dan cinta Alkitab. 3 ini saja yang dikejar, gitu. Saya cerita, terus tanya, ibu-ibu, Bu Magda, ya. Itu nanti rencananya di mana? Belum ada tempatnya. Ya kan baru cerita visi ini. Terus siapa gurunya? Belum ada, baru saya sendiri. Terus dananya? Belum ada. Benar-benar belum ada. Tapi saya ngomongnya tuh seakan-akan pasti terjadi. Jadi mereka tuh juga heran. Dan mau daftar, nah itu yang mengejutkan. Jadi belum ada tempatnya, belum ada gurunya, nggak ada uangnya. Ayo Pak Yuris, apa enggak? Ajaib itu. Orang lu percaya. Berapa yang daftar waktu itu? Nah, waktu itu yang daftar lalu akhirnya mengikuti KTB itu berangsur-angsur dari 14 orang naik akhirnya menjadi 19 keluarga. Yang ikut. Jadi ikut KTB untuk
memantapkan visi, belajar Alkitab. Itu kan dari bulan Oktober sampai dengan pembukaan nanti Agustus tanggal 4 tahun 1996. Jadi kita ketemu sebulan sekali. Nah, keajaibannya begini. Kan udah tempatnya toh? Terus besoknya itu ada telepon. Bu Mada, saya Liane, dia sebut namanya. Nah, ya bagaimana Bu? Saya tahu Bu Mada karena Bu Mada pernah berkhotbah di gereja saya. Jadi orang-orang tuh ada yang kenal saya, tapi saya nggak kenal mereka. Biasanya begitu Bu. Saya kenal pendeta-pendetanya mereka. Ada teman saya ini baru menikah. Itu orang tuanya membelikan rumah, tapi belum dipakai. Waktu saya cerita tentang visinya ibu tentang itu, dia bilang boleh pakai. Itu saya nggak kenal orangnya. Itu keajaiban pertama. Tapi saya bilang begini, saya harus tahu pekerjaannya apa. Karena saya ingin semua berawal dengan hal yang benar, bersih. Betul. Saya mau tahu kalau memberi itu motivasinya bagaimana. Semua clear, saya bilang supaya tidak boleh ada syak. Saya buat tertulis bahwa setiap waktu dibutuhkan kita akan kembalikan. Kita harus bayar listrik, bayar telepon. Kita tidak sewa tempatnya, tapi tanggung jawab kita harus bayar. Betul. Dan kami target secepat mungkin kita punya uang untuk kontrak, kita kontrak. Karena saya punya prinsip kalau terlalu lama mengandalkan kebaikan orang itu bisa terjadi perubahan. Ya kita nggak mau nanti orang tuh merasa kok orang kok nggak ada petik ya, kok terus ngikut terus nggak berusaha. Jadi saya target paling sedikit 3 tahun harus sudah punya uang cukup untuk kontrak. Kan nggak punya uang. Betul. Itu keajaiban yang pertama. Lalu keajaiban yang kedua, orang yang menjawab, orang tua yang menjawab, ya mau ikut, itu apa enggak ajaib coba? Dan kami dapat semuanya belum ada gitu ya. Dan rumah tempat kami belajar KTB itu rumah salah seorang anggota jemaat di mana saya berjemaat. Itu dia punya nasar, rumah kami dipakai untuk tempat pelayanan. Dia punya ruang besar untuk ngajar senam. Nah kalau malam kan kosong. Betul. Saya ketemu sama beliau, dia dikenalkan. Kemudian beliau bilang, oh iya Bu Mada, ya sekali lagi karena itu jemaat, jadi mereka tahu saya toh. Iya boleh Bu Mada. Jadi tidak ada MOU-an, tidak ada meterai-meteraian. Saya diizinkan memakai itu untuk kegiatan. Jadi Pelangi Kristus di situ sering memakai sampai waktu terima rapor pertama, angkatan pertama, dedikasi, awal-awal orang tua itu di situ. Walaupun nanti waktu menerima murid sudah di rumah yang kontrak itu, rumah yang dipinjamkan cuma-cuma itu. Kalau yang ini untuk orang tua, karena itu hanya dipakai untuk murid. Malam, kalau malam kegiatan malam kita pakai ruang keluarga ini. Jadi tempatnya besar sekali dan kita pakai itu untuk pertemuan KTB orang tua. Loh, saya kan nggak punya rumah besar. Betul. Bisa pertemuan KTB orang tua. Lalu sebenarnya bertambah-tambah toh tadi akhirnya sampai angkatan pertama itu 21 karena satu keluarga ada anaknya 3 diberangkatkan. Kita mulai umur 3, umur 4 sama umur 3 dan umur 4 itu angkatan pertama yang disebut dengan angkatan kasih. Nah, demikian ceritanya. Jadi kalau mau bicara tentang mujizat, Tuhan yang memanggil orang. Itu pertama. Tuhan menggerakkan orang untuk meminjamkan rumah secara cuma-cuma dan percaya loh ya tuh. Gak ada jaminan ya kan? Kan ada orang diberi kebaikan terus kalau mau suruh keluar harus bayar, kan ada yang begitu loh. Kok bisa percaya sama saya? Saya nggak punya jaminan apa-apa. Malah saya yang buat tanda tangan supaya saya menjamin bahwa saya akan keluar anytime gitu toh. Kalau dibutuhkan. Saya yang malah yang mengusulkan. Lalu yang ketiga ada orang yang meminjamkan ruangan itu, dan waktu itu karena kita kan tidak punya uang untuk bisa membayar guru, ya kan? Saya berkomitmen sama Tuhan. Pokoknya semua yang bisa kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Bu. Termasuk pengurus. Nah, Bu Liana itu dari pengurus pertama. Jadi kita tuh yang membuat pita, masang dekorasi kecil-kecil dulu tuh yang ngerjain pengurus itu dulu ceritanya. Jadi murid belajar. Jadi ini yang pertama dan akan disusul dengan cerita keajaiban kasih Tuhan selanjutnya. Ya, luar biasa Ibu. Ya, jadi memang apa yang Tuhan sudah nyatakan dengan Pelangi Kristus ya dari sejak awal tadi Ibu Mada sudah cerita
kita merasakan bahwa kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti memperlengkapi, Bu ya. Itu janji Tuhan sendiri ya kepada kita. Ya, mungkin itu yang kita tangkap sebagai momen yang sangat berarti dari sejarah itu, Bu ya. Okay. Baru satu loh, Pak. Iya. Oke. Mungkin ini yang kita akan sudah selesaikan bincang-bincang kita ya. Jadi penyertaan Tuhan itu terlihat dari sejak Pelangi Kristus itu ada ya. Sejak Pelangi Kristus Tuhan izinkan untuk dimulai, dan kalau Bapak Ibu mencari sekolah ya untuk anak-anak maupun ada cucu begitu ya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Pelangi Kristus ya, ada di Instagram yang alamat itu juga lengkap ada di bawah ini. Mungkin itu dulu, Bu. Baik, ya, terima kasih Pak Julius. Pak, saya koreksi loh, saya bukan pendiri, saya ini pelayan. Oke, Bu. Ya, tapi memang kalau istilah umum, karena yang memulai disebut pendiri ya, tapi saya memaknai, saya ini pelayan visi Tuhan. Yang pertama kali menangkap, Bu. Iya, visi Tuhan, lalu memulai ini. Oke. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton podcast berkat ini. Semoga perjumpaan kita menjadi hal yang penting dan membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara, dan biarlah Pelangi Kristus juga boleh menjadi salah satu yang bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, Bu. Ya, baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Mendengarkan kisah-kisah kasih setia dan keajaiban Tuhan untuk Pelangi Kristus dan kita semua.